Wa yuqarrinu al-ma'mum ta'minahu bi ta'minil imam ma'an. Nah, jadi harus dibarengkan antara bacaan aminnya imam dengan makmum. Nah, kita kan yang terjadi apa? Kadang-kadang imam dulu baru makmum. Jadi bacanya yang bagus itu seorang imam waladhdallin amin. Antara imam dengan makmum pada saat mengucapkan kata amin itu harus bareng-bareng gitu. Janganlah ta'qiban lahu, jangan sesudah imam, jangan. Pada saat kita membaca kalimat amin. Jadi antara imam dengan makmum itu harus sama bacaannya. Adyanal kafarati wa tharihin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Akinal mahbub al-ustad Soleh Ustad Ari matanallahu bituli hayatihim wa nafa'a bi ulumihim. Hadirin jamaah kajian duha Masjid Nurul Hidayah, yang mudah-mudahan kita di pagi hari ini selalu berada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan beribu-ribu terima kasih atas perhatian doa dari Bapak Ibu sekalian, yang karena doa dan perhatian Bapak Ibu sekalian pagi ini saya bisa bermuajahah kembali, bersilaturahim. Setelah hampir 2 minggu saya harus dirawat ya, karena ada sedikit kesalahan pola makan. Kesalahan pola makan ya. Kata dokter sih serangan jantung ya, karena kondisi lelah. Padahal hari itu saya habis ceramah dari Masjid Raya Bani Umar, terus ceramah lagi di Tenabang, mau ceramah di Masjid Raya Bintaro, saya harus masuk rumah sakit. Hasil analisis dokter ada tersumbatnya jantung, yang menurut dokter juga harus operasi bypass ya. Cuman kapannya nunggu giliran. Ke rumah sakit Siloam itu nunggu setahun baru bisa dioperasi. Saya kemarin 4 hari yang 5 berapa hari yang lalu saya sempat nanya dokter, kira-kira kapan gilirannya? Setahun, karena terlalu banyak yang antrian. Jadi kemungkinan tidak di rumah sakit Siloam, tapi mungkin di rumah sakit harapan kita, karena antriannya nggak begitu panjang, antara 3 sampai 2 bulan. Makasih banyak doa-doa ibu-ibu sekalian yang alhamdulillah dengan doanya saya bisa beraktivitas walaupun tidak 100% seperti kemarin ya. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Pada pagi ini kita akan bicara tentang adabul imamah wal qudwah.
bagaimana adabnya seorang imam dan seorang makmum. Jadi ternyata harus ada adab ketika seseorang itu menjadi imam dan juga seseorang itu menjadi makmum. Tidak asal kemudian dia melaksanakan ibadah sholat gitu, tidak. Ada aturan-aturan main yang harus dilaksanakan. Begitu juga ketika kita berdoa. Kita berdoa juga ada adab. Sebab ketika kita berdoa tidak ada adab, maka bisa jadi Allah kemudian menolak doa kita. Di berapa banyak orang-orang yang ketika dia berdoa kepada Allah, yang doanya tidak diangkat oleh Allah ke langit karena dia menyalahi adab di dalam berdoa. Begitu juga ketika kita beribadah, maka lebih utama mana antara adab dengan ilmu, maka dahulukan adab. Sebab kalau seandainya ilmu yang lebih diunggulkan, iblis itu bagaimana tidak hebatnya. Iblis pernah menjadi kepercayaan Allah selama beratus-ratus tahun. Iblis itu termasuk salah satu makhluk Allah yang diberikan kecerdasan oleh Allah yang luar biasa. Makanya kenapa kemudian iblis itu menolak ketika disuruh oleh Allah untuk menghormati Adam alaihissalam. Karena iblis dia merasa bahwa dia lebih hebat gitu. Nah, jadi adab itu lebih diutamakan daripada kita berilmu. Yan bagi lil imam ayu khaffifas salata, yan bagi seyugianya lil imami bagi imam ayu khaffifas salata, bahwasanya ia meringankan atau meringankan salat yang dia kerjakan. Ini adab pertama. Jadi seorang imam itu ketika dia didaulat untuk menjadi imam, maka hendaklah dia meringkaskan sholatnya, jangan sampai terlalu lama yang menyebabkan akhirnya para makmum tidak nyaman dengan pelaksanaan sholat itu. Maka di dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ija sholat ahadukum binas falyukhaffif." Jadi apabila salah seorang itu didaulat untuk menjadi imam, maka ringankan. Kenapa? Fa inna fihim dhaif. Karena di dalam yang dia jamahi, yang dia imami, itu ada orang-orang yang lemah. Wal kabir, ada orang-orang yang sudah tua. Ada orang-orang yang memang sudah sakit-sakitan, yang kalau seandainya imam ini bacaannya panjang, ini bisa mengganggu kesehatan dia. Iya, ada orang yang sudah tua, ada orang yang mungkin barangkali yang dia sudah ditunggu oleh orang lain. Maka seorang imam itu harus mengerti aspirasi makmum. Makanya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekelas Mu'ad bin Jabal, salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sampai ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ketika dia menjadi imam di dalam sholat, itu ada anak muda yang kemudian keluar. Dia mengeluarkan dirinya dari sholat berjamaah bersama Mu'ad bin Jabal. Disebabkan kenapa? Karena bacaannya itu terlalu panjang. Makanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menegur, Mu'ad, kamu tahu nggak kenapa anak muda itu? Ini bayangkan anak muda. Kalau orang tua itu keluar dari sholat berjamaah mungkin wajar. Ini anak muda, kok bisa keluar dia dari sholat berjamaah? Itu Rasul bilang kenapa? Karena bacaanmu itu panjang, menyebabkan orang akhirnya terganggu juga. Kan ada yang punya urusan, ada yang punya sakit, ada yang kadang-kadang
pengen buang hajat gitu. Nah, maka di dalam fikih itu ada bacaan-bacaan yang memang sudah ditentukan bacaan. Jadi ada ayat-ayat yang dimaksud dengan ayat-ayat mufassal itu, ayat-ayat yang dibaca ada yang mufassal tiwal, ada yang wasat, ada yang qisar. Jadi ada ayat-ayat yang dibaca panjang boleh, ada ayat-ayat yang sedang dan ada ayat-ayat yang pendek. Jadi setiap waktu sholat itu sudah ditentukan dalam perspektif fikih itu. Nah, maka ayat-ayat yang dibaca mufassal, qasar, qisar itu sholat maghrib. Jadi ketika seorang imam itu dalam melaksanakan sholat maghrib, maka bacaan yang dia baca itu harus betul-betul mufassal, qisar. Jadi jangan mufassal tiwal, nanti jadi malah makruh akhirnya. Mana yang termasuk kategori mufassal qisar itu? Surah-surah yang dikategorikan pendek. Misalnya apa? Kulhu, ya. Kemudian izaja, kemudian kuliah. Nah, ini termasuk bagian dari surah-surah yang dianggap mufassal qisar, pendek. Jadi kalau seandainya ada orang yang ketika dia memimpin sholat maghrib bacaannya sabihis, berarti dia nggak ngerti bahwa maghrib itu harus dibaca bacaan yang kategori mufassal qisar. Makanya orang yang paham dia tidak pernah memanjangkan bacaan atau ayat-ayat itu ketika dia laksanakan sholat maghrib. Gitu. Ada nggak yang sholat maghrib bacaannya amma yatasaalun? Jangan. Gitu. Sebab begini, maghrib itu kan waktunya pendek. Ya, ada orang yang habis sholat maghrib dia zikir, lalu kemudian dia baca, dia sholat lagi ba'diyah maghrib. Ada yang dia lanjutkan sampai sholat awabin, sampai menjelang isya. Iya kan? Nah, gitu. Yang macam ibu-ibu ini kan nggak ada kegiatan lain, biasanya habis sholat ba'diyah langsung awabin. Biasa gitu ya. Nah, gitu. Jadi jangan sampai seorang imam ini membaca bacaan-bacaan yang termasuk kategori mufassal tiwal. Mufassal tiwal itu ya pokoknya di atas amma yatasaalun itu. War mursalat, kemudian ar-rahman itu termasuk mufassal tiwal. Jadi kalau seandainya Ustadz Ari didaulat jadi imam bacanya surah misalnya Yasin, tapi kalau satu ayat boleh. Misalnya waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu akbar. Kalau itu sih nggak ada masalah. Saya pernah dulu di pesantren itu antara musola dengan pondok itu jamaahnya lebih banyak pondok. Imamnya itu bacaannya singkat padat. Kebetulan saya yang jadi imam. Kalau di musola bacaannya biasa dari al-hakumut gitu. Kalau di kita di pesantren bacaannya yaitu tadi bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu akbar. Inti sah gitu. Anak pesantren banyak dalil. Nah gitu. Jadi ada ayat-ayat yang memang dikhususkan itu pada saat kita melaksanakan ibadah sholat. Nah, sedangkan sholat zuhur itu termasuk mufassal tiwal. Ya, mufassal tiwal. Termasuk mufassal wasat. Ada yang mengatakan mufassal wasat. Yang dimaksud dengan mufassal tiwal itu adalah sholat subuh. Jadi kalau sholat subuh, ya sah-sah saja seorang imam itu membaca ayat-ayat yang kira-kira panjang. Baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Silakan sampai habis. Itu boleh. Ya, jadi ketika seseorang itu didaulat untuk menjadi imam, ayyu khaffifas shalah, maka hendaklah dia ringankan pelaksanaan ibadah sholatnya itu, termasuk bacaan-bacaan yang dia baca. Ya, gitu. Jangan mentang-mentang kita
lulusan Al-Azhar Kairo gitu ya. Itu sujudnya saja sampai 17 kali subhanallah bihamdihi subhanallah. Misalnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, rukunya enggak boleh. Ya, harus sesuai dengan apa yang diajarkan pada saat dia menjadi imam. Gitu. Jadi kata Nabi, "Ija shalla ahadukum bin nas falyukhaffif fa inna fihim dhaif wal kabir wajal hajat." Jadi kalau kalian itu didaulat menjadi imam, maka ringankan bacaan kalian, karena makmum-makmum itu ada orang yang memang sedang lemah kondisinya, ada yang sudah tua, ada yang wajal hajat, ada yang pengen punya hajat, ada yang udah buru-buru dia nagih utang nih, orang mau bayar gitu. Kalau kelamaan akhirnya orang jadi berubah pikirannya. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, telah berkata Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Nah, siapa nih Anas bin Malik ini? Anas bin Malik ini maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia pernah berkhidmat selama 10 tahun. Jadi Anas bin Malik ini representasi dari kecintaan seorang perempuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di Madinah itu, Bapak Ibu sekalian, itu bagaimana Rasul itu mengajarkan ruhama ubainakum. Hidup itu bagaimana saling cinta kasih. Itu di Madinah Rasul ajarkan. Makanya ketika hijrah dari Makkah ke Madinah itu orang-orang Ansor yang menerima orang-orang yang hijrah yang disebut dengan muhajirin itu, mereka saking begitu cintanya kepada orang muhajirin, apa yang mereka punya diberikan. Dia bilang, "Hai orang-orang muhajirin, Anda ini adalah saudara kami. Kami punya kambing 4, silakan Anda 2, saya 2." Begitu persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada seorang perempuan, dia nggak punya apa-apa. Dia datang kepada Rasulullah dengan membawa anaknya. Dia bilang, "Ya Rasulullah, tidak ada sesuatu yang bisa berikan kepada engkau ya Rasulullah, tapi kecintaan aku kepadamu begitu tinggi ya Rasulullah. Aku punya anak, namanya Anas bin Malik." Maka diserahkanlah Anas bin Malik kepada Rasulullah untuk menjadi pembantu Rasulullah. Jadi selama 10 tahun itu Anas bin Malik ya membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita banyak tahu tentang perangai Rasulullah dalam kehidupan rumah tangga selain dari istrinya, juga Anas bin Malik. Anas bin Malik ini termasuk juga orang yang didoakan secara khusus oleh Rasulullah. Jadi Anas bin Malik ini orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang khusus gitu. Allahumma alimhu, Allahumma ksir malahu wa auladahu wa barik fi umri. Ya Allah, berikan dia ini rezeki yang berlimpah. Anas bin Malik didoakan sama Nabi supaya dia jadi orang kaya. Makanya Islam itu memang harus kaya gitu. Sebab kalau kita susah, apa yang kita bisa berikan. Yang kedua, Allahumma ksir aulada, ya Allah perbanyak anaknya. Ibu tahu anaknya Anas bin Malik berapa? Anaknya Anas bin Malik itu ada 120. Iya, tapi jangan tanya berapa biang ya, nggak ada keterangan. 120 anaknya. Saya pernah diajak gitu ya, diajak jalan-jalan lah, satu keluarga gitu. Itu ngajak cucunya itu hampir 30-an. Cucunya itu anaknya berapa gitu, gitu. Saking banyaknya gitu. Ya model-model kayak ibu Azora gitu. Cucunya banyak gitu. Jadi kalau acara cukup ngundang anak sama cucu saya udah cukup. Gitu. Jadi kalau ibu diundang nggak diundang Bu Azora acara apa kayak rohan, sebenarnya udah cukup, keluarganya udah banyak. Ya, gitu. Saya termasuk yang khusus diundang beliau. Gitu. Jadi Anas bin Malik kenapa anaknya banyak? Karena didoakan Rasulullah. Nah yang ketiga, Allah berikan keberkahan umur ya Anas bin Malik. Nah jadi Anas bin Malik ini yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ma sholaitu khalfa ahadin sholatan aqaf wala atham min sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Jadi kata Anas bin Malik, tidak pernah aku sholat di belakang seseorang yang sholatnya itu lebih ringan dan lebih sempurna selain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu kalau sholat dia berjamaah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu meringankan itu sholatnya, karena beliau itu yang paling paham. Ya, maka Anas bin Malik menyaksikan bahwa Rasulullah itu kalau beliau itu sedang didaulat untuk menjadi imam, Rasulullah selalu meringankan bacaan. Ya. Karena Rasulullah ini termasuk orang yang gampang terenyuh kalau dia baca Quran. Rasulullah, selain Abu Bakar, ya, kemudian Umar, itu kalau dibaca ayat Al-Quran, ijatutla alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukia. Jadi apabila dibacakan ayat-ayat Allah, kharru, mereka tersungkur sujada, dalam keadaan sujud, wa bukia, dan seringkali menangis. Itu Abu Bakar, Rasulullah. Makanya sebenarnya Abu Bakar itu ketika didaulat jadi imam, itu Siti Aisyah berusaha untuk bagaimana ayahnya ini tidak jadi imam. Kenapa? Karena gampang hanyut oleh ayat-ayat yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pernah nggak ibu-ibu atau bapak-bapak lagi baca Quran itu nangis gitu? Pernah nggak? Pernah ya. Itu namanya kita sedang terenyuh. Itu menunjukkan bahwa kolbu kita ini kolbun yang salim, kolbun yang selamat. Karena gampang terenyuh, apalagi ngelihat penderitaan orang lain gitu. Kayak Ustadz Ari itu nggak tega kalau ngelihat ada janda-janda itu bawaan sedih. Janda yang udah yang anaknya 20 gitu. La yukabbiru ma lam yafrugil muazzin minal iqamati wa lam yastawi sufufa. Yang kedua, adabnya seorang imam itu, ya, itu wala la yukabbiru, jangan takbir dulu tuh. Ya, seorang yang kalau dia didaulat untuk menjadi imam, jangan takbir dulu malam yafrugil muazzin minal iqamah, sebelum muazzin itu menyelesaikan iqamahnya dia, gitu. Ya, jangan belum selesai iqamah dia sudah takbir Allahu Akbar. Jangan, ada etika, ada adab yang harus dia lakukan ketika hendak memulai ibadah sholat gitu. Atau muamalam yastawi sufuf, sebelum sempurnanya saf-saf itu gitu. Makanya kenapa ketika sholat itu imam selalu itu membaca sawu sufufakum fa inna taswiyatu sufuf min tamamis shalah. Rapatkan barisan, rapatkan saf-saf. Kenapa? Karena rapatnya saf itu kesempurnaan dari ibadah sholat kita. Nah, itu seorang imam itu harus ngelihat dulu itu. Ya, jangan asal Allahu Akbar masih berantakan ya. Ya, kayak gitu. Kayak kita kan kalau naik mobil itu jadi supir itu kan nggak main asal bawa aja kan. Tanya dulu gitu, ya kan, penumpangnya udah ini belum gitu. Jangan kejadian waktu saya masih kuliah gitu. Saya kuliah kan suka naik mobil tuh dari Cilandak ke Ciputat gitu. Kan kondekturnya biasanya turun gitu. Putat. Saya naik gitu. Jalan Fir gitu jalan. Terus keneknya kan mau naik sih bilang udah penuh gitu. Naik birnya jalan ya, padahal dia kenek. Saya pikir penumpang sudah penuh mas gitu, padahal kondekturnya maksudnya ditinggal. Nah, jadi harus betul-betul dilihat dulu penumpangnya udah siap apa belum, jangan ada yang ketinggalan dan sebagainya. Nah, seorang yang didaulat untuk menjadi imam itu harus begitu. Ya, perhatikan tuh. Termasuk saf-saf itu. Jadi ada saf bapak-bapak, saf anak-anak dan saf ibu-ibu. Itu juga harus diperhatikan. Jadi kalau ada anak-anak yang di depan, itu jangan disalahkan kalau seandainya seorang imam mempersilahkan anak ini pada saf di belakang bapak-bapak. Kenapa? Karena memang sudah ada aturan main di dalam melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Iya kan? Kayak gitu.
yarfa'ul imam sautuhu bitakbirati wala yarfa'ul makmum sautahu illa biqadari ma yasma'u nafsuhu. Nah, gitu. Jadi seorang imam itu harus mengangkat suaranya itu ketika takbir. Allahu Akbar. Nah, kemarin kan kita sudah jelaskan itu. Kalau kata Imam Ghazali itu takbir itu ketika sudah sempurna ini posisi begini. Ya, kalau bapak-bapak ya. Allahu Akbar. Nah, tapi kalau Imam Nawawi kan begini. Allahu Akbar. Ya, tapi kalau Imam Ghazali pada saat kita sudah sempurna meletakkan tangan kita, ibu jari ini di bawah daun telinga, telapak bersamaan dengan telinga, lalu kemudian jari jemari itu di atas ujung telinga. Pada saat itulah kata Imam Ghazali kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar untuk bapak-bapak. Ya. Kalau wanita yang sederhana nggak usah terlalu ya, nggak usah gitu. Ya, jangan ibu-ibu, jangan, karena aurat nanti. Wala yarfa'ul makmum sautahu illa biqadari ma yasma'u nafsuhu. Nah, seorang makmum itu tidak boleh ngangkat suaranya itu sekedar didengar oleh dirinya. Jangan makmum ikut juga, kecuali ada guide-nya tuh yang di Masjidil Haram tuh kan ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu boleh. Jangan kita makmum ikut-ikutan. Hari itu ngikutin Allah, enggak boleh. Wala yarfa'u, enggak boleh. Wala yarfa'ul makmum sautahu illa biqadari ma yasma'u nafsuhu. Ya, sekira-kira didengar oleh dirinya. Allahu Akbar. Jangan jangan. Sekedar aja, Bapak-bapak. Ya, Allah. Begitu. Wa yanwil imam al-imamah liyanal al-fadla. Nah, jadi berniat seorang imam itu menjadi makmum supaya mendapatkan keutamaan. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Nabi, sholatul jamaah khairu min sholatil fadhi bisabi wa ishrina derajat. Jadi sholat berjamaah itu nilainya lebih utama dibandingkan sholat sendirian. Berapa? 27 derajat. Makanya kalau sholat berjamaah itu lebih enak. Kenapa? Karena sholat berjamaah itu seorang makmum itu nggak dilihat lagi sholatnya bagus atau tidak. Pokoknya 27 derajat diberikan oleh Allah nilai. Ustadz, tapi dia bacaannya nggak bagus Ustadz. Nggak apa-apa. Dia tetap dapat 27 derajat. Tapi dia sujudnya kurang Ustadz. Dia baru masuk Islam. Nggak apa-apa, 27 derajat. Iya. Tapi kalau dia sholat sendirian, Allah belum bisa memberikan nilai 1 sebelum sempurnanya itu sholatnya. Makanya rugi. Kalau kita sholat sendirian dengan sholat berjamaah itu lebih enak berjamaah. Kenapa? Allah sudah tidak lagi memperhitungkan. Pokoknya 27. Pembacaannya baca enggak. Logikanya begini. Kalau saya beli pisang, itu ada tukang pisang yang tandanan sama yang satuan. Saya beli yang tandan, berapa Pak ini pisang satu tandan? Ini pisang satu tandan harganya 100 ribu. Oke, saya beli 100 ribu. Saya nggak ngelihat lagi tuh pisang. Ada yang bagus, ada yang enggak. Pokoknya satu tandan saya beli. Begitu kan? Tapi sementara kalau saya beli satuan, saya pilih-pilih. Mana yang bagus itu yang saya beli. Begitulah logikanya kita di dalam melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Gitu. Nah, jadi imam itu dia berniat untuk menjadi imam liyanal al-fadl supaya dia dapat keutamaan dari 27 derajat gitu. Ya gitu. Fa iza lam yanwi. Nah, bagaimana kalau seandainya imam itu kagak berniat jadi imam? Nah, shohat sholatul qaumi. Shohat maka sahnya. Sholatnya dia sah tetap. Ya, sholatnya dia sah. Makanya ketika seseorang dia sholat, kemudian ada orang yang datang itu jadi makmum, apa imam kemudian merubah niatnya? Enggak. Ya, nah gitu. Tapi kalau makmum itu harus, karena dia berniat untuk menjadi makmum. Jadi makanya usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan
makmuman itu disebutkan. Tapi kalau seorang imam, kalau dia pengen mendapatkan 27 derajat, maka niat imamnya itu harus disebut. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman. Gitu. Harus disebut supaya dia mendapatkan nilai. Tapi kalau seandainya dia tidak mengucapkan niat dia sebagai imam, apa sah salatnya? Sah tetap salatnya. Gitu. Nah, sholatul qaumi iza nawau iktidaan bihi. Nah, maka sholatnya jamaah itu memang harus dia niatin. Niat apa? Iktidaan bihi, mengikuti imam. Harus tuh. Kalau makmum itu harus niatin untuk menjadi makmum. Wa yusirru bidu'a iftita wa ta'awud kal munfaridi. Nah, yang keempat adabnya itu adalah mensirkan doa iftitah dengan ta'awud. Ya, jadi imam itu jangan menzohirkan, jangan Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro, enggak. Wa yusirru, disirkan. Ya, seperti dia sholat munfarid. Jangan pada saat dia membaca doa iftitah atau ta'awud. Gitu. Ya. Jadi kalau baca Fatihah imam jangan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan. Ya, emangnya mau qori, mau ngaji. Jadi baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru dijaharkan bacaan itu. Ya. Kelupaan itu. Mentang dia pernah jadi qori, dia baca Fatihahnya tahu jadi dijaharkan, jangan. Kayak gitu. Jadi mensirkan bacaan doa iftitah ataupun bacaan ta'awud kal munfaridi, seperti dia munfarid. Wa yuzhiru bil fatihati, dan menzohirkan seorang imam itu bacaan Fatihah gitu. Wasurati, dan surah fi jami'is subhi aulatail fagri wal isya. Jadi pada saat sholat, semua sholat subuh dan 2 rakaat sholat isya dengan maghrib, itu dijaharkan bacaan Fatihahnya dengan surahnya. Jangan jadi imam itu disirkan, jangan, kasihan jamaahnya gitu. Wa yuzhiru biqaulihi amin fil jahriyah. Nah, dan menjohirkan ucapan amin fil jahriyati, pada sholat yang jahar. Ya, jadi kalau imam baca waladhdallin amin, harus dizohirkan bacaan itu. Jangan diam, jangan, harus dizohirkan. Wa kadzalikal ma'mum, begitu juga makmum. Wa yuqarrinu al-ma'mum ta'minahu bi ta'minil imam ma'an. Nah, jadi harus dibarengkan antara bacaan aminnya imam dengan makmum. Nah, kita kan yang terjadi apa? Kadang-kadang imam dulu baru makmum. Jadi bacanya yang bagus itu seorang imam waladhdallin amin. Antara imam dengan makmum pada saat mengucapkan kata amin itu harus bareng-bareng gitu. Janganlah ta'qiban lahu, jangan sesudah imam, jangan. Pada saat kita membaca kalimat amin. Jadi antara imam dengan makmum itu harus sama bacaannya. Yaskutul imam saktata, diamlah imam ya, akibal fatihati ya. Jadi imam itu harus diam setelah dia baca Fatihah ya. Liyasuba, maksudnya supaya apa? Supaya teratur ilaihi nafsuhu, nafasnya itu. Jadi kalau imam baca tadi habis Fatihah waladhdallin, itu dia ada jeda tuh. Ya, ada jeda supaya dia bisa mengatur nafasnya untuk melanjutkan bacaan surah yang dia baca.
Gitu, jangan imam habis waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Harus ada tumakninah antara bacaan Fatihah dengan surah. Ini adabnya jadi imam gitu. Ya, gitu. Nah, wa yaqra'ul ma'mum al-Fatihata fi jahriyah fi hajihi saktah. Gitu. Liyatamakkan minal istima'i inda qiraatil imam. Gitu. Jadi makmum pada saat imam itu tadi diem, jeda itu antara bacaan Fatihah dengan bacaan surah, disitulah makmum membaca surah Al-Fatihah. Gitu ya kalau sholat berjamaah. Waladhdallin amin. Nah, makmum itu baca Fatihah, imam diem. Kayak tumakninah itu. Tumakninah kan kita kayak ruku itu kan tumakninah. Tapi tumakninah kita disunahkan baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tapi makmum diem menunggu bacaan Fatihahnya makmum. Nah, gitu. Itu etikanya di dalam kita sholat berjamaah. Gitu. Jadi supaya apa? Supaya imam ada waktu untuk apa? Untuk mengatur gitu ya, penafasan supaya dia melanjutkan surah-surah yang dia baca. Wala yaqra'ul ma'mum as-surah fil jahriyah. Enggak boleh makmum itu membaca surah dalam sholat-sholat yang jahar. Jadi cukup makmum imam saja yang membaca surah. Ya imam aja, makmum nggak usah. Cukup makmum itu hanya membaca Fatihah. Gitu. Pak, saya nggak bisa Fatihah. Ya sudah. Kenapa? Karena imam yang tanggung jawab. Iya kan? Gitu. Boleh baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar aja sudah sah itu salat kita. Ya, gitu. Jadi wala yaqra'ul ma'mum as-surata fil jahriyah, dan enggak boleh makmum itu membaca surah yang salatnya bangsa salat yang keras. La yajidul imam ala salasatin fi tasbihati ruku wasujud. Nah, seorang imam itu enggak boleh menambahkan jumlah bacaan tasbih baik di dalam ruku maupun sujud. Nah, tadi saya katakan. Jadi jangan kemudian melebihi dari 3. Allahu Akbar. Imam ini karena nggak kedengeran dia baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azim, sampai misalnya 5 kali. Nggak boleh. Cukup 3 kali ya, adabnya dia menjadi imam. Nggak boleh lebih dari 3 kali. Makanya wala yazidul imam, dan tidak boleh menambahkan imam ala salasin di atas 3 kali. Fi tasbihati ruku wasujud, di dalam bacaan tasbih baik dalam ruku dan sujud. Nggak boleh nambahin gitu. Ya. Wasabi'u wallahu a'lam. Sampai sini dulu ya. Nafas saya agak tersengal-sengal. Iya. Nah, hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk adabnya. Adab di dalam kita ibadah salat berjamaah. Ya. Nanti ada adab-adab juga menjadi makmum itu bagaimana gitu. Ya, saya kira ini barangkali yang bisa sampaikan. Ada tanya jawab, saya persilahkan dengan segala hormat. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita mendoakan Ustaz dulu ya. Sedih lihat Ustaznya lemes gitu loh. Saya cuma mau tanya Ustaz, kita kan kalau perempuan yang jadi imam, kebetulan ya biasa saya kalau ketemu sama teman-teman pengen jadi imam, itu posisi kita sebagai imam di mana kita sebagai seorang wanita jadi imam. Kalau jadi imam, ya. Iya. Seorang didaulat menjadi imam itu tidak mesti laki-laki.
perempuan juga boleh. Cuma dalam aturan fikih, seorang laki-laki ketika dia daulat jadi imam, itu siapapun boleh menjadi makmum. Laki-laki, anak-anak, perempuan, ya, itu boleh jadi makmum. Termasuk bencong juga kalau memang anak boleh. Sedangkan perempuan, dia hanya membatasi dirinya hanya perempuan. Ya, perempuan. Gitu. Jadi kalau misalnya ada anak laki-laki di situ yang dia sudah balik, dia nggak boleh untuk menjadi makmum dari imamnya perempuan. Gitu. Nah, ini pernah kejadian di Amerika ya. Di Amerika seorang perempuan jadi imam Jumatan. Iya. Karena masalah sholat itu nggak peduli apakah itu anak kita atau tidak. Makanya ajarkan anak kita yang laki-laki itu walaupun dia belum balik, itu ajarkan bagaimana cara dia untuk bisa menjadi imam dengan bacaan yang fasih. Karena anak yang mumayyiz itu orang yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, itu bisa jadi imam selama bacaannya dia fasih, apalagi balik gitu ya. Nah, kalau dia bisa gitu. Nah, seorang perempuan itulah dibatasi, hanya perempuan saja yang menjadi makmum dari dalam sholatnya dia, nggak boleh gitu. Nah, bagaimana Ustadz kalau seandainya khunsa gitu? Ada yang Allah menciptakan dia dengan dua kepribadian, ada nggak ya? Ada ya. Jadi dua kepribadian gitu. Maksudnya gini, ada satu diri tapi dua jenis kelamin. Dua jenis kelamin. Jadi ada orang yang dia ini punya dua kelamin. Iya. Maka ketika Rasulullah pernah ditanyakan, ya Rasulullah gimana dengan keadaan orang yang seperti ini gitu. Maka kata Nabi, untuk menentukan itu lihat dari mana dia keluar air seninya. Misal gitu, naudzubillah ya. Misalnya kita punya cucu gitu, punya anak gitu, tahu-tahu dia punya dua kelamin. Nah, gimana menentukan apakah dia ini laki-laki atau perempuan? Lihat kata Nabi, dari kelamin yang mana dia itu keluar air seninya. Kalau keluarnya dari yang perempuan, maka dia harus perempuan. Kalau yang laki-laki, maka dia harus laki-laki. Gitu. Nah, dia nggak boleh menjadi makmum dari imam perempuan. Kenapa? Karena posisi dia adalah laki-laki. Walaupun wajahnya agak kayak ibu-ibuan gitu. Tapi karena yang keluar air seni itu dari kemaluan laki-laki, maka dia sebenarnya laki-laki. Begitu juga ketika warisan, kata Nabi ketika ditanya itu gimana warisannya, ya lihat aja dari mana air seninya itu keluar. Kalau memang dari kemaluan laki-laki, maka posisi dia mendapat setengah. Kalau dia kemaluan dari perempuan, maka dia dari setengah dari perempuan, dari laki-laki. Begitu saja gitu. Ya, misalnya gini, ada nih orang perempuan mukanya gitu, tapi kok kencingnya lebih ke laki-laki gitu. Berbeda dengan gini, ada orang yang satu diri tapi dua kepribadian, itu namanya bencong. Nah, kalau itu susah nentuin itu mah. Ya. Itu sih kan ada orang laki-laki tapi bergemulai gitu. Hari kan kalau jalan suka ngelengok-lengok, itu nggak boleh. Saya takut. Ini kan ada itu ya, orang yang sebenarnya dia laki-laki. Itu yang di zaman Nabi Lut alaihissalam itu yang disebut dengan orang yang punya kepribadian ganda gitu. Kadang dia siang gitu laki-laki, tapi kalau malam di taman lawang gitu. itu yang punya kepribadian. Tapi padahal dia punya satu kelamin tapi gayanya dua. Nah, gimana tuh Ustadz? Tapi dia kayak perempuan, bisa nggak ibu ini jadi imamnya? Nggak bisa. Nggak bisa. Tetap dia itu laki-laki gitu. Ya, saya pernah mengupas ini itu. Jadi ternyata ini sebagai penyakit. Jadi orang yang punya kemaluan laki-laki tapi bergaya kayak perempuan, ini penyakit sebenarnya. Jadi kata Nabi kalau bisa ya dihindarkan dulu sebelum dia sehat, karena dia akan menular. Misalnya nih, Ari sendiri ya. Terus Ustadz Soleh sendiri, berdua nih,
Ada yang tadi bencong tuh ada 20, dia besok pasti jadi. Iya. Karena itu menular. Betul menular. Makanya kata Nabi kalau bisa hindari dulu supaya dia betul-betul sehat. Gitu. Bukan kita kemudian kita menafikan keberadaan mereka, kita harus simpati mereka karena keberadaan mereka ya harus diapresiasi juga. Jangan kemudian dimusuhi gitu ya. Kalau bisa mereka bisa bertobat dan sebagainya seperti itu. Ya, jadi itu penyakit. Jadi ibu gitu Bu ya. Jadi posisi seorang ibu menjadi imam, maka dia hanya dikhususkan bagi ibu-ibu. Nggak boleh sekalipun itu laki-laki yang gaya perempuan gitu. Nggak bisa kalau selama dia punya kemaluan itu laki-laki. Tapi posisi imam itu kalau wanita itu ya. Nah, tetap dia di depan. Ya? Tetap dia di ini karena dia posisi jadi imam. Satu deret sama nggak boleh di depan. Ya untuk membedakan saja, ya untuk membedakan dikit saja bahwa dia menjadi imam supaya kita tahu siapa yang kita ikuti. Iya. Kan begini, kalau laki-laki itu ketika dia jadi imam, kalau makmumnya satu orang, maka dia bisa sejajar. Ya, gitu. Tapi kalau seandainya makmumnya lebih dari satu, maka dia posisinya mundur untuk juga membedakan yang lain bahwa dia adalah imam. Dan gitu aja. Ya. Kalau seperti saya tadi sholat, ini kelihatan gitu, baju sampai tadi. Ini itu termasuk harus ditutup. Iya, gini. Kan aurat itu ya. Saya harus dijelasin. Aurat laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu baina surah wa rukbah. Antara pusar dengan lutut. Itu auratnya laki-laki. Ya. Jadi boleh nggak laki-laki itu sholat ketika hanya dengan celana yang melewati dengkulik? Sah aja, cuman adabnya saja. Ya kan? Nggak boleh, berarti dia nggak beradab. Oh, di hadapan Allah cuman pakai itu aja, kecuali darurat. Itu laki-laki auratnya secara umum. Tapi kalau dia auratnya sendiri dia sendiri, auratnya apa? Kemaluannya. Makanya nggak boleh kita dalam keadaan telanjang, karena auratnya dia itu adalah kemaluannya dia sendiri. Makanya kalau kita udah lewat ya waktu itu ya, ketika kita mandi itu jangan dibuka dulu itu pakaiannya itu di kamar, terus kita jalan ke kamar mandi. Ada nggak yang begitu? Yang kita masuk kita ya. Saya dulu belum baca itu juga gitu. Jadi kita kadang-kadang buka baju dulu di kamar, terus ke kamar mandi kita dalam keadaan telanjang, nggak boleh adab gitu. Ya, jadi kenapa? Itu kemaluan. Gitu. Sebaiknya pada saat di kamar mandi itu dibuka. Gitu. Di kamar sendiri. Iya, karena kan auratnya laki-laki itu tadi. Bagaimana auratnya perempuan? Kalau auratnya perempuan itu antara muka dengan telapak, bukan ini, bukan tangan, tapi telapak tangan, begitu. Makanya ibu-ibu hindari itu, ya. Nah ini secara umum. Maka ketika kita sholat jaga itu, karena ketika kita sudah terbuka ini berarti kita terbuka aurat. Makanya kan ada ya sekarang itu pakai itu ya. Nah kalau ini. Nah iya kayak gitu. Kalau bisa ditutup ya. Ya. Iya, yang penting ini. Kira-kira tertutup enggak? Oh gitu. Kalau memang tertutup enggak ada masalah. Cuman kan jari-jarinya masih. Ini yang kelihatan. Ya, tapi ini harus tertutup. Ya. Maka kalau mau kena kan semuanya ketutup. Ya. Nah, gitu. Nah, itu auratnya secara umum pada saat kita sholat. Bagaimana kalau auratnya perempuan di saat dia sendiri? Baina surah wa rukbah. Perempuan auratnya itu kalau dia sendiri antara pusar dengan lututnya. Jadi antara pusar dengan lutut itu ibu kalau sendiri itu auratnya. Kalau laki-laki kemaluannya, kalau perempuan itu antara pusar dengan lutut. Jadi kalau ibu sendiri misalnya pakai mohon maaf celana dalam aja, berarti ibu nggak menutup aurat. Gitu itu. Ya. Itu ada di dalam, kalau nggak salah di dalam
kitab yang sama, Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Makanya ketika kita masuk kamar mandi gitu, itu diusahakan membuka aurat itu di saat kita berada di situ. Kenapa? Kalau di Mekah Ustaz Ibu Udah itu udah masuk dalam kategori ad-darar tubihul mahdzur. Karena kalau udah begitu udah daruratnya luar biasa gitu. Jadi darurat. Nah kayak gitu ya. Mau nanya Ustaz. Ya silakan. Kalau kita sholat berjamaah, itu kan habis Al-Fatihah kan ada surat panjang-panjang tuh imamnya. Kalau kita nggak hafal, terus apa yang kita lakukan? Oh. Kalau Ini sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah. Tadi dikatakan itu, ya, dikatakan bahwa wala yaqra'ul ma'mum, tidak diperkenankan makmum itu membaca as-surata surah. Jadi makmum itu tidak diperkenankan membaca surah pada saat dia bermakmum. Gitu. Jadi dia cukup mendengarkan bacaan imam. Tapi supaya tidak ada pikiran, kita kan lagi mendengar, supaya tidak ada pikiran kemana-mana, boleh nggak selawat dalam hati atau apalah dalam hati? Lebih bagus mendengarkan karena berdasarkan ayat faiza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Nih. Dalam Quran dikatakan faiza quri'al Qur'an, maka apabila dibacakan ayat Quran, ya, faiza quri'al Qur'an fastami'u lahu, dengerin. Ya, dengerin. Wa ansitu, diem. Jangan ada lagi zikir-zikir yang lain. Iya. Karena mengganggu konsentrasi pendengaran kita. Ya kan? Gitu. Maka dengarkan bacaan imam, kamu diam. Diam itu bisa jadi diam secara zahir maupun diam secara batin. Fokuskan bacaan-bacaan imam itu supaya kita bisa dengar dengan baik. Gitu. Berarti kalau kita bacaan zikir lagi dalam qalbu kita, berarti kita udah nggak fokus lagi dengan bacaan imam. Gitu, ya. Gitu Bu ya? Oke. Cukup? Ada yang nanya? Oh ya, silakan Pak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semoga Ustaz selalu dalam keadaan sehat walafiat semua, termasuk untuk para jamaah yang dari Masjid Nur Hidayah. Yang saya tanyakan begini Ustaz, idealnya untuk menjadi seorang imam itu bacaannya harus bagus, baik makhraj maupun tajwidnya. Nah, kalau kita menjadi makmum di satu tempat umum, misalkan apakah itu kita pas berhenti di terminal, yang masih di terminal, kemudian di pom bensin, itu kadang mendapatkan imam-imam yang asal tunjuk gitu, dan bacaannya boleh dibilang nggak sempurna atau agak sedikit rusak gitu. Nah, kita sebagai makmum tahu bahwa ini bacaannya kok begini. Nah, sebagai seorang makmum, apa langkah kita? Apakah kita ini terus mengikuti imam sampai selesai meskipun bacaannya nggak benar? Apakah keluar sebagai makmum kemudian sholat sendiri atau menunggu imam berikutnya? Ini yang pertama. Yang kedua, salah satu rukun sholat itu adalah tumakninah. Ini kan salah satu rukun saja. Tetapi terkadang kita banyak sebagai makmum itu imamnya sangat cepat sekali. Jadi rukuk maupun sujudnya terkadang kita baru membaca sekali itu sudah berdiri, kemudian melakukan sujud lagi. Nah ini gimana, sah atau tidak kalau tidak melakukan tumakninah? Kemudian tumakninah itu ukurannya berapa lama Ustaz? Ada nggak di dalam hadis ini ukurannya berapa kali napas atau berapa lama? Sementara segitu Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dalam perspektif hukum fikih bahwa seorang imam itu harus ada kriteria yang dia boleh dan berhak untuk menjadi imam. Pertama,
bacaan, maka disebut dengan qori. Qori itu bukan hanya dia memahami bacaan-bacaan Al-Quran, tetapi juga dia memahami tentang hukum-hukum di dalam ibadah sholat. Gitu. Nah, makanya masjid itu harus ada imam rawatib. Ustaz Soleh, Ustaz Ari, ini mereka orang-orang yang kompeten, yang diminta oleh pengurus untuk menjadi imam. Nggak boleh itu, masjid kalau bisa harus ada. Dan kita nggak boleh selama ada imam di masjid itu yang sudah disahkan oleh pengurus jadi imam, kita nggak boleh nyelonong. Adab itu. Ini kan ada orang yang nyelonong saja padahal itu ada imam. Nggak boleh itu. Ya, dulu kata mu'alim nggak boleh gitu. Ya, harus persilakan. Saya itu termasuk Jumatan pun saya nggak bisa jadi imam kalau memang ada imam di situ. Karena memang dia sudah diberikan otoritas untuk menjadi imam di situ. Kita nggak boleh main nyelonong aja, kan ada tuh orang main nyelonong aja padahal ada imamnya itu. Sampai tersinggung juga itu pengurus masjid. Ini kok orang biasa main nyelonong aja gitu. Nggak boleh gitu, etika itu. Nah, jadi seorang imam itu harus betul-betul paham ya tentang masalah fikih, terutama fikih di dalam ibadah sholat, dan bacaannya fasih. Warattilil Qur'ana tartila. Nah, bagaimana kalau seandainya kita ini kemudian di satu tempat, kan kadang-kadang di mall gitu ya, di mall gitu. Selama sholatnya itu siri, udah nggak ada masalah, nggak ada problem gitu ya. Karena kita nggak tahu bacaan dia, gitu. Husnuzon saja. Tapi kalau seandainya sholat itu yang bangsa jahriyah gitu, yang jahar, yang kita dengar bacaannya imam, kalau dia bacaannya sudah rusak, ya nggak bisa, Fatihahnya sudah nggak sesuai dengan ininya, boleh kita keluar munfarid. Karena udah rancu ini, boleh kita memisahkan diri dari sholat berjamaah. Seperti halnya anak muda ini, ketika dia lihat Mu'ad bin Jabal terlalu panjang bacaan, dia kemudian mundur. Mungkin kita tidak tahu anak muda ini kemudian punya urusan atau tidak. Yang jelas kata Nabi, dia tidak nyaman karena engkau telah membaca ayat yang begitu panjangnya. Boleh gitu kita memisahkan diri. Yang kedua mengenai masalah tumak-nina. Kalau kita di dalam sholat itu, tumak-nina itu seukuran kita baca tasbih gitu. Walaupun sekali ini, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kan kita gitu ya. Walaupun di situ sunahnya 3 kali. Misalnya kita mau ruku gitu ya. Kita bacanya Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu tumak-nina. Kuman diisi dengan tasbih. Sunahnya itu 3 kali. Tapi apa yang dimaksud dengan tumak itu? Sebenarnya tumak itu definisinya itu adalah itu berhenti sejenak, sedikit, jadi saktatan khafifatan, berhenti yang ringan. Jadi ada kayak misalnya tadi gitu ya. Misalnya kita baca Fatihah untuk melanjutkan kepada ayat berikutnya, itu ada namanya tumak-nina. Sejenak kita tidak membaca apapun, menunggu waktu itu namanya tumak-nina. Nah, cuma kalau di dalam tasbih, tumak-nina itu diisi dengan membaca tasbih. Segitu. Nah, kadang-kadang ada imam yang kadang-kadang terburu-buru gitu. Ya gitu ya, kita lihat ada umum. Tapi selama kemudian dia memanfaatkan posisi tumak-nina itu nggak ada masalah. Kan tumak-nina itu gini, kita kadang ruku, kemudian kita tumak-nina, kita nggak baca apa-apa juga nggak ada masalah. Cuma sunnahnya saja ketika kita membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalaupun kita nggak membaca itu juga nggak ada masalah, karena yang diprioritaskan itu adalah tumak-ninahnya. Paham ya? Nah gitu, misalnya ibu sujud gitu ya, sujud nggak baca Subhana rabbiyal a'la gitu, ya nggak ada masalah, tapi harus tumak-nina. Jangan nggak pakai tumak-nina gitu terus langsung, enggak, minimal sebentar. Makanya ada namanya sakta. Sakta itu berhenti sejenak, khafifah yang ringan-ringan gitu. Enggak terlalu panjang, karena panjang itu tadi nggak boleh.
wala yazidu, tidak boleh menambahkan seorang imam itu dengan bacaan-bacaan yang melebihi dari 3 kali tadi. Itu tumakninah yang nggak boleh karena mengganggu imam yang lain, makmum yang lain. Gitu Pak. Oke. Cukup? Ibu enggak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak Ustaz mengenai sholat sunnah. Sholat tadi kan dibahas sholat fardu yang berjamaah. Kalau sholat sunnah berjamaah, apakah makmum itu boleh membaca surah atau juga diam seperti sholat fardu? Seperti kadang-kadang seperti ada sholat sunnah tobat, sholat sunnah mutlak mohon tolak bala. Itu kan sudah ada ditentukan bahwa nanti baca surah Inna A'tayna Al-Kausar sekian, Qul huwallahu sekian. Itu apakah makmum boleh ikut baca? Yang sekian. Selama sholat itu jahriyah. Jahriyah itu artinya apa? Yang ada suara keras, ya. Maka makmum itu tidak, ya. Misalnya kan kita sholat sunnah apa sih? Kita suka di masjid dulu sholat sunnah apa? Tasbih gitu ya. Tasbih itu makmum nggak perlu lagi dia membaca surah yang dibaca imam. Kenapa? Kalau tasbihnya itu apa boleh makmum ikut? Kalau tasbihnya makmum boleh baca, ya makmum boleh baca. Tapi kalau surahnya itu enggak. Dengarkan apa yang dibaca oleh imam. Kayak Fatihah itu kan kita diam. Kita nggak ngikutin bacaan imam. Kapan kita baca Fatihah? Setelah imam tumakninah antara bacaan Fatihah dengan surah. Di situ kita baca Fatihah. Nah, kalau imam baca surah lagi, maka kita tidak boleh. Nah, tadi dikatakan gitu. Ya wala yaqra'ul ma'muma as-surata fi jahriyah. Enggak boleh seorang imam itu membaca surah ya yang sifatnya sholat jahriyah. Terlepas apakah itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Kenapa? Karena mendengarkan bacaan imam itu lebih utama daripada kita membaca. Gitu Bu. Ya, kalau tasbih kan sir kan? Iya. Kan imam enggak baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha, enggak baca gitu kan? Saya pun waktu mimpin sholat tasbih baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah. Iya kan? Ah gitu. Gitu Bu ya. Boleh makmumnya juga baca tasbih tapi kan enggak kedengaran. Iya, jadi kalau imamnya baca tasbih tapi sir bacaannya, maka makmum boleh membaca. Tapi yang sholat tasbih jarang imam yang zahar kan, enggak baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Biasanya disirkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Biasanya 15 kali, 10 kali, 10 kali dan sebagainya. Nah, makmum boleh membaca itu. Ya, nah, gitu. Sama-sama Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, biasanya kita kalau ibu-ibu kan suka sholat berjamaah atau mana. Cuma kadang-kadang yang jadi imamnya itu suaranya tuh pelan banget gitu loh Pak Ustaz. Jadi sesudah Al-Fatihah, ayat selanjutnya kita tuh nggak dengar dia baca apa. Jadi sebagai makmum kita tuh gimana ya Pak Ustaz? Iya, tetap aja. Kalau yang sifatnya jahriyah itu, ya, itu imam ketika dia baca surah mau kedengaran untuk kita sudah baca Fatihah saja. Gitu aja, ya, surahnya nggak usah, ya, gitu. Jangan walaupun nggak kedengaran imam baca misalnya sabihis, kita juga baca lam yakunil aja kemarin. Jangan. Kita ngikutin aja. Iya, diam aja. Yang penting kita baca Fatihah. Karena ikutin tadi wala yaqra'ul ma'mum as-surah fi jahriyah. Kecuali ibu pada saat sholat itu siriyah, zuhur, asar, ya. Kalau zuhur, asar maka seorang makmum boleh, ya kan, gitu. Kalau yang itu kan cuma karena faktor nggak kedengeran, karena suaranya terlalu lembut. Gitu. Tapi kan kadang-kadang sayup-sayup kedengeran lagi kan, dan sebagainya, kayak gitu, ya. Ya. Makasih Pak Ustaz.
Iya. Apakah kita baca surah Fatihah juga? Ya, ini yang menjadi perdebatan. Ketika kita menjadi masbuk gitu, apakah kita kemudian membaca Fatihah sementara imam menjadi baca surah gitu. Nah, ada sebagian mengatakan bahwa kalau imam itu sudah didaulat jadi imam, maka dia bertanggung jawab seluruh ibadah sholat kita. Gitu. Jadi kita nggak baca Fatihah pun sah sholat kita. Iya, gitu. Daripada kemudian kita baca Fatihah kemudian mengganggu konsentrasi kita mendengarkan bacaan yang dia baca. Gitu. Ya, tapi kalau memang kita bisa misalnya bacaan dia jeda itu ya silakan. Tapi yang jelas dalam masalah sholat berjamaah, imam itu bertanggung jawab penuh apa yang kita baca. Makanya harus betul-betul menjadikan imam itu orang yang qori. Qori itu bukan hanya fasih bacaan-bacaan di dalam sholat, tetapi juga dia fasih di dalam memahami ilmu-ilmu tentang sholat. Gitu. Jangan imam kentut, imam santai-santai aja gitu. Kok kentut nggak batal? Kan 3 kali nggak batal. Kalau sekali batal jadi 3 kali. Gitu. Dulu ada kita orang Betawi sekali gitu. Kalau batal itu sekali, kalau 3 kali nggak batal, jadi nunggu 3 kali. Gitu ya Bu ya. Ya, saya kira cukup ya. Mau sedikit Iya. Mungkin hari ini kita ada tanda rasa kasih sayang dari jemaah untuk Ustaz semua. Nggak usah Ibu ya. Wah, ini ikhlas loh Ustaz ya. Ibu-ibu, pertama saya mengucapkan terima kasih semua pada ibu jamaah semua, dan untuk bapak-bapaknya juga kita mengucapkan terima kasih, dan kita berdoa agar Ustaz kita sehat ya. Kelihatan puncak gitu ya, dan nggak boleh terlalu lama, mungkin cukup. Dan sebelumnya ibu-ibu kita foto semua sama, jangan pulang dulu, kita foto di depan semua sama di sini aja semua, jangan pada makan dulu ya Bu ya, foto dulu di sini sama Ustaz semua ya Bu ya. Untuk itu saya mengucapkan, saya sih bukan ketua ya, tapi ya udahlah dianggap ketua kan di dalamnya. Ketua yang berpuluh-puluh tahun udah di sini. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya itu beneran jujur ya. Saya ini saya dengar berita sampai ternyata berita saya sakit tuh sampai ke Makassar, sampai ke Surabaya gitu. Itu aja saya sudah luar biasa. Ada teman-teman tuh udah begitu mendoakan gitu ya. Sampai secara khusus ada ibu-ibu dengar saya sehat, saya bisa begini. Kemarin subuh saya masih sempat di daerah BSD yang ujung sana. Ada ibu-ibu datang. Dia bilang, Ustadz saya senang sekali lihat Ustadz. Ini ada jengkol sukaan Ustadz. Dia khusus dibikinin saya jengkol. Sampai habis itu saya makan. Saya bismillah aja. Saking menikmati itu. Tapi dia nggak bikin pedas. Dia udah tahu saya ini. Tapi dia enggak ini apa, sampai saya sampai saya nangis itu, ya Allah sampai begininya gitu. Iya, padahal kan mungkin ibu ini sampai nangis. Saya bilang, istri saya bilang itu jengkol khusus, jangan dihabisin. Jadi setiap makan 2-3 gitu saya makan. Itu saya udah terima kasih, doanya luar biasa. Saya bisa begini nih ya karena kekuatan doa. Tadinya saya sempat juga udah lemes lah gitu ya. Maka saya ingat kayak guru kita, kayak Sofwan Izomi itu, beliau masih teleponan sebelumnya sama saya itu. Beliau masih telepon karena ada yang dia minta dari saya untuk ngisi kajian ceramah gitu. Dia WA saya, dia bilang, Ustadz Usman sehat ya? Sehat Ustaz. Ya jaga kesehatan ya Ustadz. Dia WA saya masih ada santri saya yang ngedengerin. Saya bilang, Ustadz Sofwan ada apa, nelfon saya gitu. Iya tuh. Jadi masih saya ini terakhir juga saya ceramah di sini, beliau ngucapin salam sama saya berapa kali gitu. Ya, gini contohnya, Assalamualaikum ya Ustadz ya, gini.
Nah terakhir tuh malam itu saya dapat telepon malam Sabtu itu, Sabtu subuh. Makanya saya telepon Soleh, telepon Dedi itu, supaya ngabarin tuh bahwa kayak Sofan tuh jam 4 ya, jam 4 saya telepon. Cuman beliau lagi tahajud jadi saya nggak diangkat. Telepon Ari, Ustaz Soleh lagi tahajud jadi dia nggak angkat telepon saya. Gitu, Ustaz Dedi gitu semua. Jadi saya benar kehilangan beliau, kayak Sofan itu sosok yang luar biasa buat saya itu, guru, saudara, teman, sebagainya. Dan ya beliau masih sehat, malamnya itu masih sempat ngajar di RBJ. Saya ketemu ibu, masih saya sempat ceramah. Jadi itu di Kiai Sofan saya sudah mulai malamnya diajak makan itu makan. Nah sorenya ada pengusaha ngajak saya makan soto Betawi. Nah terus ya besoknya langsung itu mata saya agak gelap, ini sakit gitu. Ya rupanya kata dokter serangan jantung. Gitu. Saya pikir serangan pajar gitu, tapi belum waktunya. Coblos gitu. Saya berharap serangan pajar waktu itu, tapi nggak ada dia. Besok ya dia hari Selasa subuh biasa. Rebo ada serangan pajar gitu. Ya Ibu, saya terima kasih banyak, saya sudah didoakan ya, terutama Bu Azora, saya terima kasih banyak atensinya ya. Kita baca Fatihah, kita berdoa sama-sama. Kita doa dulu Ibu. Ya. Enggak, belum basi kok makanannya, tenang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma jidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Rabbi bil Mustafa inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa akrim nuzulahu wa madkhalahu waj'alil jannata maswa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.